pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKI Samanhudi tanggal 17 Januari 2021. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua sehat-sehat ya. Bertemu kembali nih dengan kami. Masih ingat kan? Ya, dengan Kak Dewi, Kak Bianda, Kak Adit. ya. Adik-adik siap memuji Tuhan hari ini? Siap ya? Kita mau mengucapkan selamat pagi Tuhan. Yuk, kita angkat pujian ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Hari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa dulu. Adik-adik ikutin kakak ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Terima kasih. Engkau selalu Engkau selalu menyertai menyertai dan memberkati kami. dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali dapat mengikuti sekolah minggu online. Sekolah Minggu Online. Tolong kami Bapa Tolong kami Bapa supaya dapat mengikuti sekolah minggu ini sekolah minggu ini dari awal sampai sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kan baru aja tuh kita merayakan Natal dan Tahun Baru dan ada liburannya kan ya. Nah, siapa dari adik-adik yang udah jalan-jalan nih waktu liburan kemarin? Ada nggak? Oh, ada ya? Wah, tetap hati-hati ya adik-adik ya. Walaupun adik-adik bisa keluar rumah, tapi harus tetap hati-hati karena virusnya masih ada, virusnya masih banyak, virusnya belum pergi, virusnya belum hilang. Nah, yang penting adik-adik harus ingat 3M. M yang pertama, Memakai masker. ya memakai masker. M yang kedua, Cuci tangan. mencuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak. Nah, ada satu lagi nih adik-adik, kita harus tetap bersukacita supaya tubuh kita kuat, tubuh kita tetap sehat. Yuk adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya.
Bianda, aku mau tanya nih, selain kita bersukacita, bersukaria karena kita berkumpul di sekolah minggu online, kenapa sih kita harus bersukacita? Kenapa sih kita harus bersukaria? Karena Allah udah baik sama kita. Allah udah baik sama kita. Iya. Allah baiknya kayak gimana? Kita masih dikasih Kita kesehatan, masih kasih sehat, terus masih bisa sekolah minggu kayak sekarang. masih bisa sekolah minggu, terus Allah jagain kita terus ya Iya. sampai sekarang. Ya adik-adik, kita mau nyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat semua. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Sekali lagi. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Nah, Kak Adit, aku mau tanya nih. Tadi kan kita nyanyiin Allah itu baik. Kalau Allahnya udah baik, terus kitanya gimana? Ya harus baik juga dong. Harus baik juga ya? Iya. Baiknya gimana Kak? Baik ke semua orang. Ke semua orang. Kan sekarang lagi nggak boleh kemana-mana. Kita banyakan di rumah aja. Belum bisa ke sekolah, belum bisa ke gereja, belum bisa kemana-mana. Jadi ketemunya cuma sama Cici, Koko, adik, mama, papa. Iya. Iya. Kalau sama Cici sama Koko, kalau main boleh kasar-kasar nggak? Nggak boleh. Boleh gini nggak? Ih, Nggak boleh. kenapa? Sakit ya? Sakit. Boleh gini nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi harus apa? Harus sayang sama semuanya. Harus sayang sama semuanya. Berarti kita harus hati-hati dong ya. Gunakan tangan, gunakan kaki. Ya. Nah, kan di rumah tuh nggak bisa kemana-mana. Terus kan pasti nih adik-adik nih suka main game. Boleh nggak main game lama-lama? Nggak boleh. Nggak boleh ya Kak Adit ya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti matanya sakit. Oh, matanya sakit. Bisa rusak ya matanya Bisa ya? rusak matanya. Oh, berarti harus hati-hati gunakan mata juga dong ya? Betul. Ya, betul adik-adik. Yuk, kita mau angkat pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan kaki, hati-hati gunakan mata, hati-hati gunakan mulut. Seperti yang tadi Kakak Bianda dan Kak Adit bilang. Kita harus berbuat baik ke semua orang. Seperti Allah sudah baik kepada kita. Ya adik-adik, kita mau angkat pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati, kita mau mengangkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, bersama dengan Kak Deborah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, supaya kita bisa konsentrasi berbicara dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menolong kami mendengarkan dengan sikap yang baik. Tuhan tolong supaya kami dapat melakukan firman yang hari ini kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita hari ini dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Adik-adik, Kak Deborah mau cerita tentang Kak Deborah. Aduh, kublak-kublik. Kalau datang jangan bikin kaget. Kak Deborah lagi cerita ke teman-teman. Ayo kamu sapa dulu. Teman-teman masih ingat kan? Nih kublak-kublik. Kalau teman-teman, aku kublak-kublik. Kak Deborah. Ya, kenapa? Aku tadi jatuh. Aduh, kasihan. Gak apa-apa kamu. Mana yang sakit? Gak apa-apa, teman-teman. Aku gak apa-apa. Gini ceritanya. Aku tadi makan pisang. Aku buka kulitnya, terus aku makan. Terus udah selesai makan pisang, terus kulitnya aku buang. Terus aku main. Aduh, terus abis main, terus aku lompat-lompat, terus aku kegelincir. Aduh, kepalaku kena lantai, benjol dikit. Jatuh karena apa? Karena kepleset kulit pisang yang tadi aku buang. Aduh, kublak-kublik. Kan sudah diajarin kalau makan pisang kulitnya ditaruh di tempat sampah, bukan dibuang sembarangan. Kan kamu jadi kena celaka, kepleset. Mana yang benjol? Benjol dikit nih di sini nih. Aduh, kasihan. Udah diobatin? Udah dikasih obat tadi sama mama kublak-kublik. Kak Deborah, tadi aku buang sampai jadi kena sendiri ya. Iya, kublak-kublik. Adik-adik, anak Tuhan yang baik mencintai kebersihan dan kerapihan lingkungan di mana kita berada, kublak-kublik. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mencintai kebersihan dan kerapihan. Tuhan Yesus suka kebersihan, suka sapu-sapu, ngepel-ngepel. Kok aku nggak tahu ceritanya? Nih, Kak Deborah ceritain ya. Dengerin ya. Iya, aku mau denger. Begini adik-adik. Ketika hari raya Paskah orang Israel sudah dekat,
banyak orang Israel datang dan berkumpul di Yerusalem. Hari Raya Paskah orang Israel dan Hari Raya Paskah kita berbeda ya adik-adik ya. Berbeda kubla-kublik. Bedanya di mana? Nah, Hari Raya Paskah orang Israel memperingati mereka selamat ketika malaikat Tuhan menghukum orang Mesir dengan tulah ke-10. Masih ingat ceritanya? Kita pernah pelajari tulah ke-10 untuk orang Mesir. Nah, mereka merayakan keselamatan dari hukuman itu. Mereka merayakan Paskah. Nah, kalau kita orang Kristen merayakan Paskah sebagai kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Gitu ya. Sekarang Kak Deborah lanjutin ceritanya ya. Nah, orang-orang Israel yang rumahnya jauh dari Yerusalem ikut datang berbondong-bondong, beramai-ramai, berkumpul merayakan Paskah di Yerusalem di Bait Allah. Mereka ingin memberikan korban persembahan. Tetapi orang-orang yang datang dari tempat jauh tidak mungkin membawa hewan-hewan korban persembahan. Kenapa coba kubla-kublik? Karena kan rumahnya jauh. Iya betul. Hewan-hewannya bisa kelelahan dalam perjalanan. Oleh karena itu, banyak pedagang-pedagang membawa hewan-hewan untuk persembahan dijual di dekat Bait Allah. Tetapi sayang sekali adik-adik, tahu nggak kubla-kublik? Para pedagang-pedagang itu tidak memperhatikan kebersihan Bait Allah, kebersihan halaman tempat mereka menjual hewan-hewan untuk korban persembahan. Mereka menaruh hewan-hewan itu secara sembarangan, sehingga hewan-hewan itu membuang kotoran mereka dan membuat bau lingkungan halaman Bait Allah. Para pedagang itu juga ya kubla-kublik, menaruh meja-meja dagangan mereka secara sembarangan. Tuhan Yesus melihat halaman Bait Allah menjadi kotor, kumuh, bau, dan kacau kubla-kublik. Tuhan Yesus marah sekali karena Bait Allah menjadi kotor. Tuhan Yesus mengambil cambuk dan membalikkan meja-meja para pedagang itu. Wah, Tuhan Yesus marah kubla-kublik. Aduh, Tuhan Yesus bisa marah ya? Iya, Tuhan Yesus marah karena para pedagang itu tidak hormat pada kesucian Bait Allah. Kubla-kublik jadi takut. Wah, kubla-kublik jangan takut. Tuhan Yesus tidak marah pada orang yang menjaga kebersihan. Tuhan Yesus hanya marah kepada para pedagang yang bikin kotor halaman Bait Allah. Tuhan Yesus suka kebersihan ya? Betul. Tuhan Yesus bukan marah karena orang berjualan. Para pedagang itu kan ingin menolong supaya orang-orang bisa membawa korban persembahan ke Bait Allah. Yang membuat Tuhan Yesus marah ketika mereka tidak memperhatikan, tidak peduli pada kebersihan Bait Allah. Mereka cuma memikirkan cari keuntungan dengan dagangannya. Itu yang bikin Tuhan Yesus marah kubla-kublik. Iya. Nah, beberapa orang yang melihat Tuhan Yesus marah, mereka ingin menjebak Tuhan Yesus supaya melakukan kesalahan. Mereka berkata, "Hai kamu, mengapa kamu melakukan perbuatan itu?"
marah kepada para pedagang itu. "Memangnya kamu siapa?" Lalu kublak-kublik Tuhan Yesus menjawab, "Rombaklah bait Allah ini. Aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari." Coba bayangkan kublak-kublik. Wah, 3 hari membangun bait Allah. Raja Salomo aja bangun bait Allah lama sekali. Tuhan Yesus 3 hari. Iya, artinya adik-adik, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Dia itu berkuasa dan kuasanya adalah kuasa Allah. Dia mencintai kebersihan dan kerapihan lingkungan bait Allah karena Tuhan Yesus adalah Allah. Begitu ya kublak-kublik. Pelajaran kita hari ini, kita mau meneladani Tuhan Yesus yang menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan bait Allah. Kak Deborah, ya kenapa? Kan kita nggak ke gereja, jadi kita harusnya nggak usah dengerin cerita ini dong. Kan kita nggak di gereja, kita gimana mau jaga kebersihan lingkungan gereja? Ya teman-teman ya. Nah, cerita ini juga ada tujuannya buat kita adik-adik. Bukan karena kita nggak ke gereja, kita nggak harus dengerin cerita ini. Adik-adik, kita saat pandemi ini mendengarkan firman, belajar tentang cerita Tuhan Yesus, berdoa bersama dengan keluarga dari rumah. Artinya Tuhan Yesus melalui cerita ini mau mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan rumah yang saat ini kita gunakan untuk beribadah. Begitu kublak-kublik. Jadi ketika adik-adik mendengarkan cerita sekolah minggu secara online, mengerjakan aktivitas sekolah minggu, lalu adik-adik melihat ada sampah jatuh di lantai di ruang tempat adik-adik mendengarkan firman. Apa yang harus adik-adik lakukan? Apa yang kublak-kublik lakukan? Aku akan ambil sampahnya, lalu aku akan taruh di tempat sampah. Nah, itu baru anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Ikut menjaga tempat di mana kita berada, mendengarkan firman Tuhan. Kita jaga kebersihan di mana kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Demikian cerita kita hari ini ya kublak-kublik. Kita belajar menjadi anak-anak yang menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan sekitar kita. Ayat hafalan hari ini dari 1 Korintus 3 ayat 17c. 1 Korintus 3 ayat 17c. Kublak-kublik bisa ulangin gak? Bisa. 1 Korintus 3 ayat 17c. Pinter. Sebab bait Allah adalah kudus. Kak Deborah ulangi ya. 1 Korintus 3 ayat 17c. Sebab bait Allah adalah kudus. Kublak-kublik bisa ulangin? Bisa. 1 Korintus 3 ayat 17c. Sebab bait Allah adalah kudus. Pinter. Demikian
ini mengingatkan kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Sebab Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Sampai bertemu di cerita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik bersama dengan keluarga. Dadah, dadah. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahan adik-adik pada celengan yang sudah pernah adik-adik buat. Kalau celengannya sudah penuh, adik-adik boleh bikin lagi. Atau adik-adik titip ke mama atau papa agar nanti mama, papa dapat memberikan persembahannya ke gereja. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian Ku Beri Persembahan. Yuk adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Adik-adik ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini kami membawa uang persembahan tanda syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ya, tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, merapikan bait Allah. Adik-adik tahu kan bait Allah apa? Ya, tempat beribadah atau yang lebih adik-adik kenal gereja. Nah, adik-adik juga bisa loh melakukan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Nah, karena saat ini kita belum bisa pergi ke gereja, belum bisa berkumpul di tempat ibadah, nah berarti tempat ibadah kita di rumah. Nah, adik-adik bisa membantu mama papa untuk membersihkan rumah. Betul? Begitu? Betul. Apa aja kak bersih-bersihnya? Bisa nyapu, Apalagi kak Dit? Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur, merapikan mainan. Ya, banyak sekali. Yuk adik-adik, kita mau mengangkat pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita mau berdoa ya. Yuk adik-adik, ikutin kakak ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah memuji Tuhan dan bersuka cita. Terima kasih juga untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tolong kami Tuhan supaya dapat
menjalani firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami juga agar dapat membantu Papa Mama di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selesailah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Selesailah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa 3M. M yang pertama, Memakai masker. memakai masker. M yang kedua, Cuci tangan. cuci tangan. Dan M yang ketiga, menjaga jarak. Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali minggu depan adik-adik. Dah.